Oke, saya Bayu Primastiawan, NRP 3121510301 dari D3 PJJ dan Informatika kelas A. Jadi sini saya akan mendemonstrasikan project untuk WPPB untuk UAS, yaitu aplikasi Flutter. Dan di sini aplikasi Flutter saya itu adalah sebuah aplikasi untuk mencatat catatan, yaitu Notes Corner. Oke, di sini saya saya buat dengan Flutter dan Firebase. Di sini ada dependensinya, ada ini Cloud Firestore dan Firebase Core. Oke, saya demonstrasikan untuk aplikasinya terlebih dahulu. Oke, di halaman awal kita dapat melihat catatan-catatan apa saja yang telah dibuat. Jika salah satu dipilih, ditekan, maka akan muncul detail catatan tersebut. Sekarang saya akan back, dan kemudian ada satu fungsi lagi, yaitu membuat catatan. Di bawah sini ada button add note. Jika diklik, maka akan muncul ke form untuk menambah catatan. Saya coba Flutter is awesome, dan kontennya good content. Kemudian jika saya klik satu ini, klik save, ikon save ini, maka akan di redirect kembali ke halaman home, dan catatan tersebut muncul di sini. Di sini ada catatan, judul catatan, kemudian tanggal pembuatan, dan kontennya apa. Oke, saya jelaskan untuk kodenya, sedikit kodenya. Pertama, strukturnya begini, ada screen, style, dan widget. Untuk di main.dot saya panggil material app-nya, home-nya itu adalah home screen. Kemudian akan saya buka. Di sini juga ada ini Firebase initialize app. Di sini untuk menginisialisasi Firebase-nya. Oke, kemudian di home screen, di sini ada yang namanya itu di sini di scaffold body-nya itu ada paddingnya itu mempunyai cell, yaitu kolom. Kemudian akan dimunculkan titelnya, yaitu your notes. Kemudian ditambah dengan ini stream builder ini untuk request ke Firebase Firestore dengan collection-nya itu notes. Di sini notes. Dan kemudian jika masih dalam proses request ini connection state waiting, maka akan dimunculkan indikator loading berputar-putar begitu. Dan kemudian jika datanya sudah didapatkan, maka akan ditampilkan grid view dengan setiap data yang ada di map, di loop, dan akan dimasukkan ke notecard. Notecard ini adalah plugin yang widget yang saya buat sendiri atau komponen begitu. Jika tidak ada data, maka akan di return ini text no notes, artinya tidak ada data. Oke. Kemudian apa widget notecard ini bagaimana? Saya perlihatkan sebentar. Nah, begini widget notecard. Dia menerima parameter yaitu OnTap dan dokumen yang didapatkan dari Firebase. Widget tersebut adalah sebuah inkwell. Jadi ketika di tab nanti ada fungsi tab yang didapatkan dari parameter. Kemudian ini adalah komponen kontainer yang
di style berdasarkan style yang ada dengan ini, dengan color ID yang didapatkan dari Firestore. Kemudian kemudian ada kolom, ya ini kolom. Kemudian di dalam kolom itu ada note title, creation date, dan note content. Ini semua didapatkan dari Firebase. Oke, begini adalah widget notecard yang saya buat. Kemudian ketika button add note ini ditekan, maka akan muncul ke note editor, halaman note editor. Saya perlihatkan sebentar. Di home screen di bawah sendiri itu ada yang namanya floating action button. Di floating action button ini ketika ditekan maka akan diarahkan ke note editor screen. Di note editor screen begini, saya membuat ini dua controller untuk konten dan title, dan variable date untuk date yang creation date, untuk mengisi creation date. Kemudian sama random color ini saya dapatkan dari style. Di app style ini sebentar, di app style ini ada BG color, kemudian main colornya apa, accent colornya apa, kemudian ada font yang saya butuhkan, dan di sini ada yang namanya cut color. Cut color ini adalah untuk warna ini, warna biru ini, dan warna setiap color ini. Ini ada warnanya adalah orange atau cream. Dan ketika saya buat itu colornya itu bisa berganti berdasarkan pilihan yang ada di sini, itu dipilih random. Jadi ketika saya coba dengan warna pink ini, nanti akan disimpan dengan warna pink tersebut. Jika saya save, nah warnanya cut di sini, note cut di sini itu adalah pink. Oke, lanjut. Di sini ada note editor. Note editor di sini saya buat dua controller tadi ya, dua controller. Text edited controller. Di sini ada up bar-nya itu memunculkan text add new note. Dan kemudian ada ini padding dengan child column, dan column itu children-nya adalah text fields. Text field-nya ada dua, yaitu untuk ini untuk title, dan ini ya, dan untuk konten, begitu. Dan semua ini memiliki digunakan dengan bersamaan dengan controller yang di atas yang tadi. Oke. Nah, di sini ada floating action button. Ketika ditekan, maka akan menyimpan ke Firebase Firestore yang ada di akun saya, dengan collection notes, dengan skema begini: note title, kemudian creation date, dan note content, dan color ID. Semua ini sudah di-generate dari atas. Ketika sudah, maka akan di-pop sehingga kembali ke home, dan kemudian bisa kembali ke home, dan kemudian bisa memilih note yang ada untuk dilihat kontennya. Kemudian ketika melihat konten seperti ini, ketika menekan note card-nya ini, maka akan diarahkan ke halaman yang namanya itu note reader screen. Dan note reader screen itu berisi seperti ini. Kita note reader screen. Oke. Note reader screen itu mendapatkan atau mengharuskan untuk konstruktornya itu menerima satu data, yaitu dari Firebase tadi. Kemudian akan dibuat variabel color ID ini berdasarkan dengan color ID yang ada di Firebase.
yang ada di collection tersebut. Kemudian akan semuanya ini dengan background color ini semuanya itu akan tergantung dengan color ID yang didapat. Kemudian di dalam padding terus ada kolom dan childrennya adalah teks. Ini semua didapat dari Firebase. Yang didapat dari Firebase adalah node title, creation date, dan node content yang ada gitu. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan Firebase saya itu bagaimana. Di Firebase saya itu memilih Firestore database. Nah, di sini saya buat collection yang namanya itu nodes. Nah, dan dengan setiap dokumen itu skemanya adalah color ID yang akan digelar secara random, creation date itu adalah tanggal dimana node itu dibuat, dan kemudian ada node content dan node title. Begitu. Selesai. Oke, cukup sudah dari saya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.